你要干什么？不可能！这种杀气之下，Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan Tongwa dari Great Rule ataupun Tajucai, tepatnya episode 51. Wow, tersisa episode 1 lagi ya, yang dimana ini akanlah berakhir. Tetapi ada info terbaru kalau Muzhen akan ditambahkan episodenya guys. Ya, antara benar antara salah karena ini hanyalah sebuah rumor. Jadi ya sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya. Baiswan yang masih mengejar mereka bertiga untuk mendapatkan Mutiara Naga Putih masihlah berjuang keras. Sampai-sampai pertarungan juga sempat terjadi dan Muzhen haruslah kerasukan dari pilar iblis ya. Itu pun membuat dia sama sekali tidak bisa bergerak ataupun tidak sadarkan diri. Sedangkan untuk mereka berempat mencoba untuk membawa Muzhen keluar dari sana. Sedangkan untuk Muzhen, dia sedanglah mengendalikan pilar iblis dalam lautan spiritualnya. Setelah itu juga dia telah berhasil dan menyuruh untuk Sulinger yang sedang membawanya serahkanlah semua sisanya kepadanya. Karena dia tidak ingin melihat teman-temannya terluka parah. Dan dia meminta kepada Baiswan, jika ingin melawannya maka seranglah dirinya. Karena semua harta yang dia inginkan berada di dalam tubuhnya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tanpa basa-basi, pertarungan Baiswan dengan Muzhen haruslah terjadi ya. Kita akan melihat kebrutalan dari Muzhen dengan menggunakan kekuatan pilar iblis yang tersisa guys. Bentrokan pertama pun membuat teman-temannya menjadi begitu terkejut. Sedangkan untuk Muzhen meminta kepada Susuan dan lainnya segera mundur dari sini. Sementara itu untuk Jiyu, dia terus-terusan melindungi Muzhen karena tubuhnya ini sebenarnya tidaklah mampu untuk menahan kekuatan roh jahat dari pilar iblis. Jika dibiarkan cukup lama, maka mereka berdualah yang akan mendapati masalah besar nantinya. Karena sudah terlalu khawatir, Jiyu meminta kepada Muzhen biarkan dia sajalah yang menangani Baiswan. Tetapi Muzhen langsung menolaknya kalau dialah yang akan menangani Baiswan. Dan dia menjamin kalau tubuhnya ini kuat untuk menahan sisa roh jahat dari pilar iblis. Sebenarnya juga alasan Muzhen menghentikan tindakan dari Jiyu karena dia tidak mau Jiyu terluka parah. Jika itu terjadi, maka nanti dirinya akanlah tertidur lelap. Mendengar itu membuat Jiyu menjadi sangatlah salah tingkah ya. Lantas, Jiyu pun hanya menjawabnya, jika memang dia dalam keadaan terpojok ataupun mendesak, dialah yang akan menangani semua ini. Wadidaw, kerjasama begitu apik bukan? Sedangkan untuk Baiswan, dia sudah menganggap kalau Muzhen adalah musuh yang begitu kuat. Karena roh jahat di dalam dirinya ini mungkin saja akanlah meningkatkan kemampuannya. Tetapi dia telah menyadari kalau roh jahat ini sepertinya perlahan-lahan telah menggerogoti hidup milik dari Muzhen ya. Jadi dia memutuskan untuk bertarung berpacu waktu saja. Sedangkan untuk Susuan sudah menyadari kalau Muzhen menggunakan kekuatan pilar ajaib. Tetapi dia tetap menyarankan kepada Muzhen berhati-hati. Jika dia bertarung cukup lama dengan menggunakan kekuatan tersebut, maka jiwanya lah yang akan diserap ataupun dikendalikan. Mendengar itu, Muzhen hanya berkata kepada mereka untuk jangan khawatirkan dirinya. Selagi mereka mencoba untuk bertarung, tampak dari kejauhan ada Molongji yang sedanglah melihat ataupun menyaksikan pertarungan mereka berdua guys. Waduh. Sementara itu di Akademi Pechang, para tetua sudahlah mendapatkan sebuah informasi kalau Molongji berada di Bukit Naga Putih. Membuat mereka menjadi begitu khawatir karena masih ada para murid mereka yang mengambil misi tersebut yang tak lain adalah kelompok dari Susuan. Mendengar itu pun mereka mencoba untuk mengirimkan tim penyelamat untuk menangani masalah ini ya. Karena mereka sudah tahu kemampuan dari Molongji adalah orang yang begitu kejam dan suka saling membantai guys. Namun dia berharap untuk salah satu orang yang benar-benar dibanggakan dari Akademi Pechang tidaklah terlambat untuk semua ini. Yang dimaksudnya itu adalah Shen Changsheng sebagai peringkat pertama ya. Tetapi sebelum itu, kita akan melihat pertarungan Muzhen melawan Baiswan. Ribuan tombak milik dari Baiswan haruslah ditahan oleh Muzhen dengan begitu mudahnya, membuat dia sempat kebingungan. Padahal dia tidak mempunyai perlindungan, tetapi mengapa bisa menahan semua serangan tersebut?
Bahkan tombaknya saja yang telah berhasil menembus pundak milik dari Mu Chen, dia masih bisa bergerak dengan begitu leluasa. Waduh, pakai doping dia guys. 杀戮的野兽有什么区别？不过， Namun bagi Baisuan, pertarungan ini layaknya seperti sedang bertarung melawan binatang buas yang sedanglah haus dengan darah ya. Namun Mu Chen membuktikan kalau dirinya ini bukanlah binatang buas yang asal menyerang ya. Sebab dirinya ini mempunyai sebuah strategi untuk mengalahkan dirinya. Contohnya saja dia berhasil menyerang balik agar membuat Baisuan terpental dari sana. Sehingga bentrokan demi bentrokan pun dapat dilihat oleh para teman-temannya yang sedanglah beristirahat memulihkan diri ya. Susuan juga meminta kepada mereka untuk tetap fokus memulihkan diri karena mereka ini bisa menjadi bahan pelindung bagi Mu Chen nantinya ya. Yang dimana sebenarnya Susuan sudah sangatlah khawatir kepada Mu Chen. Memang dia telah berhasil menekan kendali dari pilar iblis tersebut ya. Tetapi jika dia sedikit salah langkah ataupun melakukan kecerobohan, maka pilar iblis tersebutlah yang akan langsung mengendalikan tubuh dari Mu Chen. Waduh, bahaya juga ya. Jadi pada intinya mereka berempat ini haruslah siap siaga. Jika tiba-tiba Mu Chen terkendali, maka merekalah yang akanlah mencoba menyadarkan Mu Chen lagi guys. Walaupun menurutnya untuk menyadarkan Mu Chen kembali memiliki peluang yang begitu kecil ya. Kembali kepada pertarungan tersebut, Mu Chen terus-terusan menerjang yang membuat Baisuan sama sekali tidak bisa beristirahat ya. Karena dia haruslah menahan semua serangan dari Mu Chen, kagak dikasih napas. Tetapi ini juga sebagian rencana dari Baisuan, yang dimana sebelumnya dia telah memutuskan untuk bertarung dengan berpacu waktu ya, ataupun mengulur waktu guys. Dan dia langsung menanyakan kepada Mu Chen, bukankah sangatlah menyenangkan jika roh jahat tersebut telah merusak tubuhnya serta mencoba untuk mengendalikan jiwa serta pikirannya. Maka dirinya juga akan membantu Mu Chen untuk membebaskan semua ini. Dan dia pun langsung mengerahkan seluruh kemampuannya guys. Wadidaw. Yang dimana dia sebut ini sebagai teknik monster darah. Sehingga di sekitar mereka berdua diselimuti oleh darah merah. Tetapi Mu Chen juga sama sekali tidak mau kalah. Dia pun langsung mengeluarkan 9 kitab suci dewanya, yaitu adalah harimau putih ya. Hal tersebut juga membuat Baisuan sungguhlah terkejut. Mengapa bisa dia menggunakan kekuatan di dalam domain miliknya ya? Terlebih juga mengapa bisa Mu Chen masih memiliki sebuah kesadaran untuk mengerahkan kemampuannya. Padahal yang sebenarnya, di balik Mu Chen masih memiliki sebuah kesadaran, Jiu adalah sosok pahlawan bagi Mu Chen, di mana dia melindungi tubuh Mu Chen dari serangan pilar iblis tersebut ya, wadidaw. Dan keluarlah si harimau putih, yang langsung melakukan bentrokan kekuatan dengan darah merah. Dan ledakan spiritual pun harus terjadi, di mana serangan dari Baisuan dapatlah dipatahkan, yang membuat harimau putih milik dari Mu Chen mempunyai peluang untuk menerjangnya. Sehingga terjangan itu juga menimbulkan ledakan spiritual untuk kedua kalinya guys. Waduh, yang dimana kondisi mereka berdua ini menjadi begitu setimpal ya, sama-sama kelelahan dan juga terluka parah. Tetapi karena Mu Chen masih diselimuti oleh pilar iblis, membuat dirinya ini seperti menggunakan doping guys. Tidak merasakan sakit sama sekali dan terus-terusan menerjang ke arahnya. Sedangkan Baisuan sudah mengalami batuk pilek serta demam, dia menjadi begitu ketar-ketir ketika Mu Chen terus-terusan menerjang ya. Sehingga dia juga langsung termotivasi untuk menerjang ke arah Mu Chen, membuat mereka berdua langsunglah bertarung dengan tangan kosong guys. Kungfu, kungfu. Namun sayangnya, memilih bertarung dengan tangan kosong, apalagi melawan Mu Chen, dalam kondisi seperti itu adalah pilihan yang sangatlah salah besar. Yang dimana jika Baisuan menahan tinju dari Mu Chen, pasti tangannya akanlah merasakan kesakitan. Contohnya saja, suara keretakan tulang langsunglah terdengar ya. Alhasil, karena dia telah menerima sakit yang begitu luar biasa dari tinju Mu Chen, dia pun tidak bisa menahan serangannya lagi, membuat dirinya haruslah kena tinju di bagian perutnya dan membentur dinding. Mamam. Untuk teman-temannya menjadi begitu tercengang dan menanyakan apakah ini benar-benar Mu Chen. Sedangkan untuk Molongzi, dia berkata, sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang begitu menarik. Calon-calon akan ikut serta ya. Iya udah tahu sih. Sedangkan untuk Baisuan yang sudah kena mental, dia menganggap jika bertarung cukup lama untuk melawannya, maka dia tidak akanlah bertahan lama atau lebih tepatnya akan modar ya. Sehingga dia mencoba untuk melarikan diri dari sana.
Sayangnya guys, kalau Muchen terus menerjang dan menerjang bahkan mengejar dirinya sampai-sampai dia terkena tinju lagi yang membuat dia langsunglah terluka parah. Lagian macam-macam ya kan? Tidak sampai di situ juga, tombak milik dari Baisuan dapat dikendalikan oleh Muchen dan langsunglah dilempar ke arahnya yang sedang mencoba melarikan diri ya. Dan pada akhirnya Muchen berhasil untuk mencegatnya, yang dimana tombak milik dari Baisuan haruslah melukai tubuhnya sendiri guys. Sebelum kematian darinya, Muchen berkata kalau siapapun tidak akan pernah bisa untuk mengambil kesadarannya, yang dimana tanda pilar iblis di dalam tubuh Muchen tiba-tibalah menghilang. Hal tersebut juga membuat Baisuan sungguhlah tidak percaya ternyata masih ada orang yang bisa untuk mengendalikan kesadarannya jika terkena pilar iblis tersebut ya. Karena ada sebuah sejarah ataupun rumor, jika terkena pilar iblis tidak akan pernah bisa untuk mengendalikannya. Yang dapat dikatakan kalau Muchen adalah orang pertama yang berhasil mengendalikannya guys. Dan di detik-detik terakhirnya Baisuan meninggal dunia, dia mengucapkan satu hal kepada Muchen, tidak ada satupun orang yang bisa kabur dari kejaran para istana naga iblis ya. Tetapi dia pun akhirnya meninggal dunia. Sayangnya juga setelah pertarungan tersebut, tubuh dari Muchen mengalami ngilu-ngilu yang begitu berat ya. Dia mengakui kalau kekuatan roh jahat satu ini benar-benar sangatlah tidak mudah dikendalikan. Beruntung saja Mukui berhasil menangkap tubuh dari Muchen yang sudah tidak bisa digerakkan ya. Lantas sebagai sang ketua pun, Susuan meminta kepada mereka untuk bergegas pulang kembali. Sayangnya kita harus mengingat masih ada Molongzi yang menyaksikan pertarungan tersebut. Dia pun langsung tertawa sangat keras dengan berkata, siapapun yang berada di sini tidak akan pernah bisa untuk melarikan diri. Mendengar tertawaan tersebut pun, Susuan langsunglah terkejut dan langsung menoleh ke belakang. Dia pun langsunglah terdiam dan tidak menyangka kalau Molongzi bisalah berada di sini. Hal yang mereka sangat takutkan ternyata terjadi juga guys. Molongzi juga langsunglah memuji kehebatan dari Muchen. Siapa sangka seorang bocah sepertinya berhasil membantai nyawa dari Baisuan. Kedatangannya juga membuat Susuan benar-benar sangatlah ketar-ketir. Ditambah teman-temannya serta kondisinya ini benar-benar sangatlah terluka ya. Jika bertarung walaupun bekerja sama, sepertinya mustahil untuk memenangkan pertarungan ini. Sayangnya Susuan terlalu terburu-buru untuk menghadapinya ya. Dia meminta kepada senior Anran untuk menghadapinya secara bersama saja. Sedangkan untuk Mukui dan juga Sulinger diperintahkan untuk membawa Muchen pergi dari sini guys. Tetapi apa daya, Molongzi ini bukanlah tandingan dari mereka berdua. Hanya dengan satu gerakan saja mereka dapat dikalahkan. Melihat itu juga, Mukui dan juga Sulinger tidak mau meninggalkan teman-temannya. Mereka berdua langsunglah menerjang bersama-sama. Begitu juga dengan Muchen, dia sama sekali tidak mau menjadi beban. Tetapi Jiu memberitahu kalau tubuhnya ini sudah tidak bisa untuk bertarung. Jika dia memaksakannya, maka dirinya akan menjadi lumpuh total dan akan menjadi sampah dunia ya. Namun tetap saja, Muchen ini termasuk orang yang begitu keras kepala dan dia pun mencoba untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Waduh. Sedangkan untuk mereka berempat yang menahan satu serangan dari Molongzi sama sekali tidaklah berdaya ya. Dan dia berkata kepada Sulinger kalau mereka ini terlalu lemah. Dan Muchen pun telah berhasil menggunakan kekuatan dari Jiu, yaitu api birunya, dan dia pun berhasil meninju Molongzi yang membuat dia langsunglah melepaskan tangannya dari tinju tersebut. Dia baru menyadari kalau Muchen ternyata mempunyai api biru yang bisa melahap semua yang berada di hadapannya guys. Dan Muchen pun langsung berteriak kalau dialah yang akan menjadi lawannya. Mendengar itu, Molongzi pun langsunglah melepaskan Sulinger karena dia sebenarnya juga inginlah menghadapi Muchen satu melawan satu guys. Ia pada intinya Molongzi ini sebenarnya penasaran dengan kemampuan dari Muchen yang telah berhasil merenggut nyawa dari Baisuan padahal rananya ini berada di level Huatian. Sehingga mereka berdua pun langsunglah mempersiapkan untuk bertarung. Molongzi juga langsung menggunakan pedang sisik naganya ya. Tetapi sebuah kilat yang begitu besar langsung menandakan kalau video ini telah bersambung. Wadidaw, untuk episode ini benar-benar Muchen sangatlah MVP ya. Ya lebih tepatnya pilar iblisnya sih yang MVP, dimana membuat Muchen benar-benar menggunakan seperti doping
Tidak ada kata lelah, tidak ada kata sakit sama sekali, terjang terus-menerus ya. Tetapi ya, dampak dari semua menggunakan pilar iblis tersebut, tubuh dari Muzhen sama sekali tidak bisa digerakkan. Ia benar-benar kayak doping ya. Dan untuk spoiler part berikutnya, kita akan diperlihatkan sedikit pertarungan dari Muzhen melawan Mo Longzhi. Walaupun nyatanya, Muzhen sama sekali bukanlah tandingannya ya. Tetapi kita sudah tahu dari spoiler yang telah Mimin buatkan, yang dimana Chen Changsheng akanlah datang untuk membantu mereka dan terlibat dalam pertarungan yang membuat Mo Longzhi haruslah melarikan diri dari sana ya. Ternyata juga Mo Longzhi takut kepadanya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 你要干什么？ 不可能！这种杀气之下，竟